Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Awanda dari absen 19. Di sini saya akan menjelaskan media yang sudah saya kembangkan yaitu elektronik lembar kerja peserta didik atau yang bisa kita kenal dengan ILKPD. Nah, di sini saya menggunakan materi siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air untuk siswa kelas 4, kelas 5 sekolah dasar. Nah, ini adalah bagian covernya. Kemudian masuk ke bagian petunjuk umum, identitas pembelajaran, identitas diri. Nah, di bagian identitas diri ini, siswa langsung bisa memilih kelompok, misalkan kelompok 2. Terus kelasnya kelas 5A. Di sini siswa juga bisa langsung mengisi nama anggota kelompok. Nah, adapun eh, web atau platform digital yang saya gunakan yaitu menggunakan Leporsit. Nah, setelah mengisi identitas diri, siswa itu masuk ke bagian pendahuluan, kemudian kegiatan pemantik. Nah, di sini siswa juga langsung bisa menjawab pertanyaan dan mengisi di kolom jawaban ini. Bisa langsung diketik. Kemudian masuk ke bagian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan aktivitas yang pertama, yaitu mengenal proses siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air. Di sini ada ringkasan materi. Kemudian di sini ada video pembelajaran yang bisa langsung siswa tonton. Yuk belajar tentang siklus air atau daur air bersama aku. Air adalah sumber kehidupan di bumi yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Nah, setelah siswa selesai menonton video ini, siswa langsung bisa menjawab pertanyaan yang tersedia di bagian kolom ini. Nah, setelah selesai, siswa itu dilanjutkan untuk melakukan kegiatan analisa airku. Sini saya menambahkan contoh-contoh nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari siswa atau sekitar kehidupan mereka. Seperti di sini ada foto Sungai Musi dan foto krisis air yang pernah terjadi di Kota Palembang. Nah, setelah menganalisa dari gambar ini, saya itu diminta langsung untuk mengisi jawaban pada kolom yang telah tersedia. Kemudian masuk ke aktivitas kedua. Nah, aktivitas kedua ini merupakan kegiatan drag and drop, di mana siswa itu bisa langsung menyeret dan meletakkan pernyataan yang sesuai dengan sikap peduli air dan sikap tidak peduli air. Misalkan, menyadari bahwa air bersih perlu dijaga untuk masa depan. Nah, tidak peduli, dan seterusnya. Kemudian masuk ke aktivitas ketiga, yaitu perilaku menghemat air. Di sini itu ada kegiatan siswa itu diminta untuk mencocokkan gambar sesuai dengan pernyataan yang atau perilaku yang perlu dilakukan atau perilaku yang tidak perlu dilakukan. Misalkan menebang pohon sembarangan. Nah, menyiram tanaman, memperbaiki keran yang bocor. Nah, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan proyek penjernihan air. Di sini siswa itu melakukan langsung di sekolah dengan membawa alat-alat masing-masing. Nah, setelah mereka melakukan kegiatan praktik langsung ini, hasil yang mereka dapati dimasukkan ke lembar kerja ini pada kolom yang telah disediakan. Tinggal siswa ketik sesuai dengan hasil praktik. Nah, setelah selesai, untuk menambah pemahaman dan memperdalam wawasan mereka tentang bagaimana menyusun atau membuat alat penjernihan air sederhana ini, saya menyediakan sebuah link yang dimana itu siswa akan diminta menyusun bahan-bahan penjernihan air itu secara digital. Kan yang pertama itu mereka diminta untuk melakukan langsung. Nah, untuk kegiatan pengayaan, saya menyediakan link yang langsung bisa diakses. Tinggal klik. Nah, di sini saya menggunakan coding dari hasil ChatGPT yang sudah diintegrasikan ke Netlify. Seperti
seperti ini, tuliskan nama Elsa kelas 5, simpan dan lanjut. Nah, di sini siswa itu diminta untuk menyusun bahan-bahan penjenian air. Contoh, pertama kerikil, kemudian pasir. Nah, jika urutannya salah, maka hasil akhirnya air akan tetap kotor. Nah, setelah selesai diletakkan semua bahan, seret air kotornya ke bagian ini. Nah, ini kan ada partikel-partikel coklat ini berarti hasilnya air masih kotor dan urutan filter air kurang tepat. Siswa juga bisa mengatur kembali bahan-bahannya. Setelah selesai, siswa itu diminta kembali ke bagian depan. Nah, setelah mereka mencoba ini, mereka langsung diminta untuk kembali lagi ke diminta kembali lagi ke bagian lembar kerja peserta didik tadi. Nah, setelah mereka uh, menyusun bahan-bahan secara digital tadi, kegiatan selanjutnya itu ya adalah evaluasi akhir. Nah, siswa itu bisa mengakses melalui link ini maupun melalui scan barcode yang telah tersedia. Tinggal klik link, kemudian masuk ke. Nah, untuk evaluasi ini saya menggunakan platform yang namanya Educafly. Adapun kegiatan di sini yaitu menjawab soal pilihan ganda. Klik mulai. Ada siklus air adalah proses. Nah, jika jawaban benar, maka siswa itu lanjut ke soal selanjutnya. Jika jawabannya salah, kodok yang di sini akan terjatuh. Nah, kita percepat saja. Menggunakan sikap menggunakan. Nah, setelah selesai mengerjakan ini nanti, hasilnya langsung terekam pada eh, eh, akan terkirim ke guru langsung. Setelah selesai ini, siswa itu diminta untuk kembali lagi ke lembar yang tadi, lembar kerjanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada refleksi. Di sini siswa itu diminta untuk mencentang bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan siswa. Nah, setelah selesai, siswa itu juga diminta untuk menjawab 4 pertanyaan yang tersedia. Jawaban bisa langsung diketik pada kolom yang disediakan. Setelah selesai semua rangkaian kegiatan pada lembar kerja ini, siswa itu langsung mengklik finish dan menulis nama mereka. Elsa Wanda, kelas 5, dan submit. Silakan tunggu. Nah, send result. Oke, inilah tampilan jika lembar kerjanya sudah terkirim atau tersubmit dan jawabannya akan terkirim kepada guru. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.